Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali pada bahasan bab ketujuh tentang teori, referensi dan utilitas. Di sini kita akan coba untuk melihat sejarah apa itu dan bagaimana dan apa sebabnya munculnya teori utilitas. Di sini bahwa teori utilitas modern bersumber dari utilitarisme yang merupakan salah satu aliran besar dalam pemikiran intelektual barat pada 2 abad yang lalu. Konsep utilitas muncul pada tahun 1700-an pada abad ke-17. Di antara mahasiswa matematika di sini di antara mahasiswa matematika probabilitas bermula dari Daniel Bernoulli, seorang anggota perkumpulan pakar matematika yang berasal dari Swiss, yang pada tahun 1738 mengamati bahwa orang bertindak seolah-olah uang yang kemungkinan akan mereka menangkan dalam suatu taruhan tidaklah berarti dibandingkan dengan uang yang kemungkinan akan hilang jika mereka kalah taruhan. Ini berarti bahwa mereka cenderung menghindari risiko. Padahal jelas bahwa ini adalah suatu gambling yang risikonya tinggi dan kemungkinan keberuntungannya sangat tipis. Seperti lagunya Bang Haji Rhoma Irama bahwa judi membuat orang semakin miskin dan menjadi kecanduan. Nah, itulah di sini bahwa ini berarti bahwa mereka cenderung menghindari risiko. Dan setiap tambahan kekayaan memberikan tambahan utilitas yang bagi mereka semakin berkurang. Utilitas mereka semakin berkurang. Kenapa? Barangkali ini terkait dengan pribadi atau kondisi kejiwaan seseorang. Ketika kita memiliki dalam posisi yang beruntung, nilai guna atau tingkat kepuasan itu tidak seperti ketika orang yang tidak mampu mendapatkan sesuatu. Bagi mereka kepuasannya sangat luar biasa, tidak dapat diukur saking puasnya adik-adik yang dirahmati Allah SWT. Pengenalan pertama konsep utilitas ke dalam ilmu sosial dilakukan oleh filosofi berkebangsaan Inggris bernama Jeremy Bentham pada tahun antara 1848-1831. Setelah mempelajari teori hukum dan berada di bawah doktrin Adam Smith, pakar ekonomi dunia, bapak ekonomi dunia Adam Smith, Bentham mengalihkan perhatian keilmuannya pada studi tentang prinsip-prinsip yang diperlukan dalam menyusun undang-undang kemasyarakatan. Dia mengatakan bahwa sebaiknya masyarakat terstruktur menurut prinsip-prinsip utilitas yang benar-benar paham dalam menciptakan kesenangan dan mencegah hal-hal yang tidak menyenangkan.
tujuannya seperti itu adik-adik. Bahwa tujuannya adalah memaksimalkan atau menciptakan kesenangan dan menghindari hal-hal yang tidak menyenangkan. Langkah berikutnya, perkembangan teori utilitas adalah sejak pakar ekonomi neoklasik seperti William Stanley pada tahun 1835 1882 memperluas konsep utilitas Beton untuk menjelaskan tentang perilaku konsumen. Di sini dikatakan bahwa Jevons menganggap bahwa teori ekonomi sebagai kalkulus kesenangan dan ketidaksenangan dan menunjukkan secara rasional mengapa orang secara rasional mendasarkan keputusan konsumsi pada utilitas marginal ketika ada tambahan beberapa unit, ketika ada tambahan barang dan jasa yang dapat mereka nikmati. Di situ timbul utilitas marginal dan tambahan dari setiap barang tersebut. Banyak penganut utilitarian pada abad ke-19 merasa yakin bahwa utilitas merupakan realitas batiniah. Tidak sama orang yang mampu ketika menerima sesuatu dengan orang yang tidak mampu menerima sesuatu. Tidak ada prestise barangkali, tidak ada kekagetan yang luar biasa ketika orang berada mendapatkan utilitas marginal ketika ada tambahan. Tetapi ketika orang-orang yang tidak mampu, tentu dia mendapatkan satu surprise yang besar, satu kebahagiaan yang besar. Dan ini ada di dalam batin manusia, sehingga diukurnya susah. Bagaimana si A mendapatkan sesuatu, bagaimana si B mendapatkan sesuatu, itu ukurannya susah, tidak dapat diukur secara teori matematik. Di sini banyak penganut utilitarian pada abad ke-19 merasa bahwa yakin utilitas merupakan realitas batiniah, dapat diukur secara langsung. Dapat diukur ketika orang mendapatkan sesuatu nilai utilitas marginal, itu reaksinya dapat diukur, tapi tidak dapat dilihat secara matematis. Ukurannya tentu berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Jadi adik-adik yang dirahmati Allah, begitu pula adik-adik ketika mendapatkan utilitas marginal tentu berbeda-beda. Nanti kita dapat mengukur pada sisi yang secara realitas kita alami. Bagaimana ketika adik-adik mendapatkan 1 baju lebaran atau 5 baju lebaran, 10 baju lebaran untuk orang-orang yang mampu tentu tidak merasakan satu kebanggaan. Tetapi 1 baju lebaran bagi orang-orang yang tidak mampu itu luar biasa reaksinya. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala,